Bismillahirrahmanirrahim, guys. Saya sebagai peternak ingin memberikan wawasan sedikit ya guys mengenai domba. Jadi saya mau berbicara mengenai ciri utama rumenansia itu apa. Nah, pemakan rumput. Tidak semua hewan itu dikatakan rumenansia, guys. Ya, pemakan rumput itu tidak bisa dikatakan rumenansia. Jadi patokan nanti seperti inilah. Ada kan hewan itu yang mamalia itu yang melahirkan dan bertelur gini guys. Nah, cirinya kadang kalau yang melahirkan ada telinganya, yang tidak melahirkan atau bertelur tidak ada telinganya. Ya seperti itu. Kalau rumenansia itu garis besarnya adalah pemakan rumput. Tapi kalau diteliti kembali mirip-mirip rumenansia tapi bukan rumenansia guys, pemakan rumput. Contohnya ya seperti unta itu tidak dikatakan rumenansia guys, meskipun suka makan rumput. Nah, pemakan rumput itu disebut juga herbivora ya guys, pemakan tumbuh-tumbuhan. Kita jangan jauh-jauh kita meneliti domba aja ya guys. Domba itu dikatakan sebagai rumenansia. Nah, patokannya apa? Yang pertama, ciri-ciri rumenansia ya guys, kita pelajarilah biar kita sebagai peternak menjadi lebih paham. Seperti begini guys. Nah, di dalam perutnya itu terdapat memiliki gigi seri yang berkurang atau bahkan tidak ada guys. Ciri-ciri nate. Kemudian kalau makan itu ya makan rumput itu bisa cepat guys. Kemudian nanti dikeluarkan kembali guys kalau waktu-waktu tertentu gitu. Kemudian di dalam perutnya itu terdapat, namun orang tema ada 4 komponen guys yang disebut. Jadi aya 4 ruangan gitu guys. Pertama kan jadi si masuk sebagai penampung pertama, penampung kedua, penampung ketiga, penampung keempat, seperti itulah yang disebut rumen guys. Nah, kemudian ada retikulum. Kemudian disebut nate ada omasum dan abomasum. Jadi Sunda nama guys, kalau gampang nama seperti inilah. Pertama si rumputnya masuk ke dalam, jadi ditampung dulu itu di dalam itu. Nah, dipecah, proteinnya dipecah gitunya. Kemudian ada retikulum. Nah, bersifat disaring masuk lagi ke omasum. Lamun urang teh mah heulah masuk gitunya si pakan teh disaring. Terus di dalam rumen itu kan ada bakteri baiknya, yaitu ya yang membantu namun orang merumput dirubah jadi protein jadi daging lah gitu guys. Kemudian ada retikulum dan masuk ke omasum. Omasum itu seolah-olah lamun orang mah saringan nuka dua lah guys. Jadi lebih lembut lagi yang nantinya ya untuk kebutuhan hidup si domba, seperti untuk tenaga misalkan, untuk yang lain-lain lah seperti itu guys. Jadi yang namanya rumenansia itu ciri dasarnya hanya si gigi nate guys, kadang eueuhan sabelah, bisa di atasnya yang tidak ada atau di bawahnya. Nah, kayak domba kan yang tidak ada yang di atasnya guys, di atasnya mah ompong gigian sok calawakeun bisa percaya mah guys. Nah, lamun di bawahnya pinuh guys. Nah, keur motong jukut pan fungsina seperti itu. Atau misalkan gigi gerahamnya kadang-kadang banyak gitu guys, kayak gajah gitu guys. Kalau gajah kan semangka aja bisa bubuk sekali digayem guys, soalnya giginya di belakang itu kayak sepatu guys. Nah, seperti itu. Untuk keterangannya guys, kita pingin tahu berapa panjangnya usus halus rumenansia guys. Nah, berdasarkan penelitian ususnya itu guys bisa panjangnya mencapai 30-40 meter. Nah, domba mempunyai usus dengan panjang antara 20-40 meter yang terdiri atas usus halus 20-30 meter,
Kemudian usus besar yang mempunyai panjang rata-rata 7 sampai 8 meter. Nah, seperti itu. Kalau manusia hanya 6 meter. Makanya ya 6 sampai 7 lah. Makanya dikatakan bahwa manusia juga ususnya panjang. Cuman bukan termasuk rumenansia, guys. Soalnya kan dari ciri dasarnya juga kan giginya kan atas bawah, manusia mah kan komplit. Nah, kalau rumenansia mah kadang atasnya tidak ada, dari sanahnya gitu guys, atau bawahnya nggak ada, seperti itu. Jadi hanya sebelah, yang lainnya mau untuk mengunyah. Nah, kalau manusia kan beda, giginya komplit, berarti manusia bukan rumenansia. Tapi dilihat dari konstruksi ususnya guys, sebenarnya manusia itu cocoknya makan ya tumbuh-tumbuhan, karena si ususnya itu panjang seperti usus domba gitu guys. Cuman perbedaannya kalau domba kan 30 meter, manusia hanya 7 meter gitu guys. Ya kalau lamun dipanjangkan gitu, dipenyeng gitu guys. Nah, kalau yang pendek itu adanya di karnivora guys, pemakan daging. Maka dari itu, kalau pemakan daging kan hanya memerlukan tenaga, jadi tidak terlalu kompleks. Kemudian dalam segi konstruksi perutnya juga berbeda guys. Kalau karnivora mah pemakan daging mah ramping. Kalau pemakan rumput besar-besar guys, seperti kudanil misalkan guys, atau banteng, atau ya domba atau sapi kan besar-besar. Karena ya menurut para ahli kompleks lah. Jadi ya ibaratnya memerlukan gudang yang besar gitu guys. Kalau yang namanya rumenansia kan makan rumput terus guys. Meskipun rumput itu hanya tidak jauh dari 10% dari berat badan dia makan, tapi kenyataannya kan kalau rumputnya basah itu bukan 10%, kadang 20%, nah kadang lebih. Jadi ditampung dulu guys di perut dombanya atau misalkan sapinya guys, ditampung aja. Nanti dikeluarin lagi kan seperti itu. Ada bakteri rumen yang di dalamnya itu guys. Jadi kalau lagi santai dia mah ngeluarin lagi si ininya, tengah gayamnya terus nih guys. Nah, itu teh mengeluarkan kembali. Jadi disaring ku 4 bilik lah. Jadi seperti tadi disaring sama 4 bagian gitu. Ada yang pertama sebagai penampung, si beteungna tegas geus ditampungnya, intina mah dirubah menjadi protein dan zat-zat yang berguna untuk tubuhnya. Kemudian disaring kembali yang lebih halus, disaring lagi seperti itu guys. Nah, jadi kita pahamlah meureunna. Jadi yang namanya domba, baik itu domba, kambing, kerbau, itu adalah rumenansia. Ciri dasarnya ya seperti tadi guys. Pertama, ususnya panjang, bisa mencapai 30-40 meter. Kalau manusia kan hanya 6-7 meter. Nah, kemudian giginya kalau rumenansia itu tidak utuh antara atas dan bawah, kadang atasnya aja atau bawahnya aja, sebelah gitu guys. Kayak domba kan sebelah, yang bawahnya komplit, yang atas mah nggak ada. Nah gitu guys. Kemudian yang selanjutnya ya seperti tadi lah. Jadi diantaranya ada 4 bilik gitu. Jadi di dalam perutnya itu ada 4 kotak gitu guys. Jadi yang pertama sebagai penampung, penyaring. Nah seperti itu. Nah seperti itu guys. Jadi kalau rumenansia itu adalah pemakan rumput atau herbivora. Nah, dilihat dari ususnya jelas. Ususnya panjang-panjang, 30-40 meter. Kalau karnivora pemakan daging pendek justru. Nah, kalau manusia kan omnivora, pemakan segalanya, ususnya ada di tengah-tengah. Nah, subhanallah ya guys. Jadi itu adalah kekuasaan Allah. Kita hanya bisa membahasnya guys. Nah, jadi keistimewaan domba itu sangat kompleks guys di dalam perutnya itu. Jadi beda sama karnivora guys. Jadi di dalam perutnya lebih kompleks lagi yang namanya rumenansia. Soalnya kan dari rumput atau bisa jadi tenaga, bisa jadi daging kan. Apalagi sapi guys.
cuman dikasih jerami kok jadi daging. Nah, itu dikarenakan ya ada keistimewaan di dalam perut domba, guys. Jadi logikanya domba dan lain-lain itu rumenansia lebih kompleks lah, lebih sulit lah, guys. Jadi kalau dibuka mah perutnya, alhamdulillah saya udah tahu, guys. Dalamnya kan suka main kejaga. Jadi panjang teh, guys. Ininya teh perutnya teh perut halusnya panjang gitu. Bisa 30 meter, guys. Kalau dibenyeng teh. Jadi pejit naon disebut nantinya. Ya seperti itulah. Jadi warnanya itu kalau kotorannya udah dibuang itu putih, guys. Tipis. Makanya kalau rumenansia itu tidak boleh dikasih daging dan sebagainya. Oh, sangat tidak boleh. Apalagi misalkan proteinnya itu kan seharusnya kan nabati, guys. Seperti indigo pera, kaliandra, turi. Kalau dikasih protein hewani itu aduh bisa merusak rumen, guys, atau bakteri baiknya bisa mati. Gemuk sih gemuk, cuman jangka pendek, guys, nantinya suka mati si dombanya. Kalau dikasih protein hewani seperti misal ini mah apa dikasih daging, misalkan bubuk daging atau apalah, nah itu tidak boleh. Dikarenakan ya ususnya kan panjang, jadi si pakan-pakan yang terurainya lama disimpan di dalam perut mah wah bisa-bisa banyak masalah, guys. Di usus besarnya itu usus domba itu setelah dibuka itu, guys, jadi sekitar diameternya telah segede selang, guys, segede selang kecil 2 cm merenan, tapi panjang, guys, kalau dipenyeng kan ada usus besar usus kasar seperti itu, guys. Pengenalan dombanya, nah mudah-mudahan bermanfaat ya, guys, untuk para peternak. Jadi kalau domba itu makanya kalau sakit perut giningan ya agak lama atau gimana ya karena di dalamnya kompleks. Makanya ngasih pakan itu jangan main-main, guys. Jangan main-main kayak kembung dan sebagainya itu karena main-main dalam memberikan pakan, guys. Bisa karena perutnya kosong terus kan lamun orang mamah merenan. Nah, domba juga sama. Cuman domba lebih parah, guys. Beda sama manusia. Kalau manusia dikasih mah mungkin masih bisa bicara, guys. Bisa ketawa-ketawa. Kalau domba mah kalau udah melamun, waduh. Melamun, gak mau makan. Nah, itu faktornya dari pakan. Atau tiba-tiba mencret. Atau tiba-tiba apalah sama dia. Ya kembung seperti itu jadi patokannya makanannya, guys. Nah, jadi peternak yang jago mah, guys, yang setelah saya juga masih belajar, jauh, cuman kalau teorinya kan kita ya di samping sharing-sharing lah, guys. Dari orang lain mungkin. Nah, dari peternak lain maksudnya. Jadi jangan macam-macam ngasih rumput, guys. Jadi andaikan udah ketemu mah ininya ilmunya, wah beternak jadi gampang, guys. Ciri-ciri gampang beternak mah pertama merenan ya, jadi yang sakit sedikit, tidak ada kembung-kembung, berarti udah paham, guys. Kalau sekali lagi kembung berulang-ulang itu tandanya kita belum paham, seperti itu, guys. Nah, kalau saya di Arjata Farm, guys, kalau rumput itu ya berdasarkan saya gak tahu kalau orang lain ya, guys ya. Jangan main-main ngasih rumput, guys. Misalkan begini, saya kan ngasih pacong sama odot, lain-lain ya ada sedikit-sedikit lah rumput sawah dan sebagainya. Nah, pertama-tama memang rumput pacong itu kurang disukai pertama mah. Tetapi setelah diteliti ternyata ya mungkin tidak disukai karena ketuaan itu si rumputnya. Nah, sekarang saya alhamdulillah udah tahu. Ternyata rumput yang disukai itu yang menengah gitu, guys. Tidak tua, tidak muda. Nah, langsung kita babat, dicoper kasihkan. Alhamdulillah sekarang kapabilitasnya 100% lah, guys. Sama dengan rumput-rumput sawah yang suka diarit sama peternak-peternak di kampung gitu, guys. Ya di kampung saya gitu, guys. Cuman bedanya kalau ngaritnya bang pakan wah jadi sebentar. Ya seperti itu
pembahasan mengenai domba sebagai binatang rumenansia, kita harus paham ya guys. Biar kita sebagai peternak juga jadi paham, oh jadi perut domba memang kompleks. Jadi jangan main-main dengan pakannya. Kalau main-main, kalau udah kena, waduh lama guys sembuhnya guys. Ya. Seperti batuk aja guys, kalau batuk itu waduh lama guys. Ya kecuali kalau obat-obatan sudah tersedia dan dokternya, ya menjadi gampang. Tapi kan sekarang apalagi saya itu guys di Jawa Barat, dokter hewan juga wah belum begitu aktif lah mungkin, apalagi obat-obatan guys. Jadi kita cari-cari aja, sharing-sharing di Google gitu guys. Ya, mantap ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.